eh, dia tuh pakai baju hijau dan kuning, selendangnya tuh warnanya kuning, mahkota bajunya di sini kuning ya. Kita lihat dulu ya kartu tarotnya dan aku akan menjelaskan secara detailnya seperti apa. Berarti aku akan lebih dalam melihatnya. Kita ada 2 kartu di sini. Kalau aku melihat di sini lebih kepada seorang putri ya. Ini dari kartu yang paling dalam, artinya seorang wanita. Di belakang dia ada seorang wanita yang memang kalau dia bicara itu pedas ya. Dan wanita ini cenderung pemberani, seorang pejuang di zaman masa lalunya, tapi ada hubungannya yang berdekatan dengan wilayah Bali, Blambangan, dan juga Banyuwangi, Alas Purwo ya. Kita lihat ini lebih dalam sampai merindingnya aku. Itu yang tadi aku nampak. Dan dia itu kayak penari ya. Dia lebih suka menari-menari. Gimana ya, aku ngomongnya agak sedikit berat, tapi intinya ini salah satu wanita ini adalah yang mensupport ya karirnya DP ini ya sampai dengan ke puncaknya. Dia punya aura yang benar-benar luar biasa, dan ini juga sebenarnya kalau dibilang nempel itu memang sudah, kalau dalam satu keluarga itu biasanya kalau dia keturunan itu dia akan pasti menitis ya. Ini kayak dia nitisnya ke DP ini. Jadi dalam keluarga besarnya itu dari Jember ya kalau nggak salah ya, ada kaitannya dengan Banyuwangi, dan sosoknya adalah wanita. Memang dia itu orangnya tegas dan cenderung apa ya, nada bicaranya itu emang agak menyakitkan, tapi sebenarnya dia ini aku nggak bisa ngomong jelasnya, intinya seperti itu. Dia seorang wanita. Kalau dibilang jin, mungkin sebangsa jin, tapi sebenarnya jin ini pun kalau tidak diganggu ya tidak akan dia melakukan itu ya. Jadi memang agak sedikit temperamental, dan dia bagus kalau emang orang ini punya bakat, dan seperti yang kita lihat karir dia juga bagus, bakat dia bagus ya. Dan ini nitisnya ke sini ya, seorang wanita putri. Sebenarnya dia putri, tapi di sini itu dia kalau diusik dia nggak akan pernah berhenti ya. Artinya kalau ada orang yang musik dia akan terus. Dan memang kalau dalam apa ya, tindak tanduknya juga agak sedikit ya itu tadi, apalagi yang berkaitan dengan sesuatu hal yang tidak benar, artinya pembelaan diri dia. Dan di sini pelindungnya dia adalah seorang putri. Kalau disebut jin mungkin apa ya, lebih kepada putri sih ya gitu. Jadi disebut jin atau tidak ya itu tadi, wujudnya adalah seorang putri, putri raja di sini dari perbatasan wilayah Banyuwangi dan Bali. Aku nggak bisa sebut karena ini berkaitannya dia juga, beliau sendiri juga nggak mau disebut ya. Dan ini memang ada dari keturunannya dia, jadi bukan jin ya. Kalau disebut keturunan itu bukan jin. Dan hati-hati bicara dengan dia ini punya si pahit lidah, artinya jangan sampai menyakitin dia. Ketika menyakitin dia, insya Allah kalau dia sudah kesal itu akan kejadian. Misalnya dia DP ini bilang misalnya, oh kamu bakalan jatuh, itu jatuh beneran, kesungkur beneran. Jadi hati-hati. Makanya di sini harusnya DP itu bisa mengontrol diri dia. Tapi kalau dia nggak bisa mengontrol, apapun yang dia ucap itu akan terjadi betul. Kalau disebut sifatnya baik tergantung ya. Artinya gini, kita tuh manusia kan punya energi tersendiri, dan beliau ini juga yang namanya leluhur itu punya energi sendiri juga ya. Kalau aku lihat dia sebenarnya pembawaannya tuh adalah tenang, baik, tenang. Nah itu tadi seperti yang aku bilang, kalau dia
diusik ya, diusik duluan, dia akan lebih dibilangnya tuh kasar, buas, akan lebih buas dan kasar gitu ya. Jadi ya alhamdulillahnya seperti kita lihat DP itu juga keimanannya kuat juga ya, ngajinya kuat, itu untungnya di situ. Artinya itu adalah sebagai rem diri dia sebenarnya. Tapi kalau dia sudah tidak bisa kontrol lagi, ataupun orang itu yang memicu pertikaian itu kebablasan dan dia nggak bisa kontrol, hati-hati. Itu bisa apa yang diucap itu bisa kejadian dan bisa menjadi kenyataan. Dan itu dia baik. Kalau dia baik, dia luar biasa baik yang di dalamnya dia. Tapi kalau diusik, jangan tanya, waspada aja gitu. Kalau aku lihat karena di sini seorang putri dan juga dia besar ya, dia mempunyai kerajaan yang besar dan memang punya powernya kuat gitu. Makanya aku bilang di sini DP bisa sampai naik ke atas karirnya dia bukan karena itu. Artinya itu dia. Kalau kita memiliki istilahnya leluhur yang seperti ini, kalau kita ibadahnya kuat, dalam diri benteng kita kuat, itu akan lebih kentara dan itu akan terbukti dan terlihat seperti yang kita lihat ya kehidupan DP ya. Walaupun dia santai, dia baik, tapi kalau diusik jangan tanya gitu. Jadi hati-hati kalau berurusan dengan beliau. Beliau ini memiliki si pahit lidah gitu ya. Kalau efek dari yang di dalam tubuhnya aku lihat sih dari reaksi dari seseorang. Sebenarnya sifat dia tuh tidak temperamental, tapi ya namanya kita kan hidup di dunia entertainment ya, banyak juga orang tuh yang sirik dan tidak suka ya. Dan itu sudah menjadi kewajiban seorang leluhur ataupun yang disebut yang melindungi ya. Artinya dia di sini hanya sekedar melindungi, apalagi sudah dia tuh tidak suka dengan hal-hal yang dibuat-buat atau yang menyebabkan fitnah. Nah, itu dia akan bereaksi di sini. Putri ini akan bereaksi kepada orang-orang yang suka menyebar fitnah dan juga sesuatu berita yang tidak betul, dan apalagi sudah mengganggu itu. Sebenarnya kalau dibilang temperamental tuh bukan DP-nya ya, tapi artinya pelindungnya dalam diri dia gitu. Karena aku rasa kalau dalam DP sendiri ibadahnya juga cukup luar biasa ya. Nah, kelemahan dari kodam tersebut ini, yang ini nih, dia itu susah jatuh cinta. Dan kalau sudah jatuh cinta, dia tuh udah saking cintanya apapun dilakukan, sampai istilahnya bego lah ya gitu kalau kata zaman now gitu ya. Tapi kalau sudah dikecewakan, dia akan sangat memproteksi diri dia. Itu sifat dari putri ini ya. Dan makanya kita lihat kehidupan DP sebenarnya kalau aku bilang memang itulah yang terjadi, itu bawaan dari kodamnya ini ya, dari sang pelindungnya ini gitu. Jadi sama persis seorang wanita cantik, putri, dan dia tuh punya pendirian yang kuat. Dan di sini juga dia paling suka kedamaian, cinta damai. Tapi sekali diusik, jangan salah, istilahnya bumi pun akan dia telan. Itu bahaya ya. Aku wanti-wanti ini yang terjadi sama dia itu dan hati-hati ya. Artinya kita perlu waspada juga. Untungnya di sini kalau aku rasa DP itu juga remnya juga kenceng ya. Artinya dia juga nggak akan sesumbar ataupun mengucapkan sesuatu hal yang artinya tidak direm, karena dia tahu resikonya pasti akan menjadi malapetaka gitu. Jadi hati-hati berurusan dengan DP ini luar biasa, karena orang Jember itu masih kental ya dengan hal mistisnya. Alhamdulillahnya beliau juga di keluarganya itu keluarga yang baik-baik dan juga ya itu tadi agamanya kuat juga, sehingga ini artinya seimbang ya. Yang di sini leluhur ini menyeimbangkan. Nah, makanya hati-hati kalau yang suka bikin fitnah ataupun orang yang melukai atau hati-hati, karena dia punya ya leluhur yang kuat di sini. Orang ini paling suka yang namanya kebenaran dan dia tuh cinta damai sebenarnya. Jangan sekali-kali musik, lidahnya si pahit lidah bisa menjadi kenyataan. Musibah pun akan terjadi, makanya hati-hati. Jadi sama hampir 11-12, artinya memang sifatnya DP itu sebenarnya cinta damai, dan juga beliau ini juga si putri ini cinta damai. Tapi itu tadi ya, dia akan sangat brutal ya, disebutnya tuh akan sangat dibilangnya tuh frontal kalau dia diusik
Dia orangnya cinta damai dan welcome kepada siapapun, bahkan dia sangat baik sebenarnya. Tapi kalau orang itu sudah, dia paling tidak suka yang berita yang tidak yang dibuat-buat ya, artinya berita bohong. Sama sifatnya 11-12 tuh. Dan di sini dia itu pejuang keras orangnya, wanita ya, kalau disebutnya tuh kayak Sri Kandi ya, pejuang keras sifatnya dari si putri ini. Sama dengan DP, nggak ada bedanya 11-12. Dan dia itu kalau tipikal orangnya, kalau misalnya selama itu benar, sampai dimanapun dia akan kejar dia. Dan kalau dia punya sesuatu, sampai dimanapun dia akan kejar. Makanya kesuksesan DP tidak luput dan tidak jauh dari itu dia tadi, dari leluhur dan juga dari rem dia, keimanan dia gitu. Si putri ini bereaksinya bagus sih sebenarnya, hal positif ya, tidak ada hal negatif. Itu tadi, dia tuh sebenarnya orangnya cinta damai, dia juga suka dengan kedamaian, ketenangan, dia suka menolong, dia juga suka berbaur ya. Dia tuh sebenarnya tidak pernah membawa petaka apapun dalam kehidupannya DP. Tapi memang dalam sejarahnya putri ini itu sering dilukai oleh pasangannya ya. Maka itu dia di sini itu paling tidak suka dengan yang namanya kebatilan ya. Artinya orang yang suka membuat fitnah ataupun yang merasa menzolimin orang, paling tidak suka. Dia orangnya frontal. Nah, ini yang kita lihat dari DP 11-12 dengan ini yang ada di dalamnya diri DP. Dia tuh pakai baju hijau dan kuning. Selendangnya tuh warnanya kuning. Mahkota bajunya di sini kuning ya, bajunya kuning, lebih kuning, hijaunya cuma sedikit aja, dia lebih dominan warna kuning. Selendangnya kuning, terus 3 selendang di situ, ada merah, kuning, sama hijau. Pakainya di sini, pakainya tuh kayak batik ya, kebaya gitu. Di sini pakai kemben, warnanya kuning. Mahkotanya tidak tinggi, tapi mahkotanya kayak gimana ya, begini, pendek segini aja, panjang, cantik, ada bunga di sini. Jadi dia setengah Jawa, setengah Bali, kayak penari, berasal dari Belambangan. Artinya sendiri? Dia masih ada keturunan dari kerajaan tersebut. Gitu. Bukan yang menempel ya, beda. Kalau yang menempel itu jin, tapi kalau keturunan atau leluhur itu, kalau dulu kan kita pernah ada yang namanya kehidupan sebelum manusia modern sekarang kan ada kerajaan ya. Nah, itu keturunan. Kalau yang namanya keturunan itu akan menempel, dan nanti misalnya sudah di dia, nanti dia akan turun lagi ke keturunan berikutnya. Itu tidak bisa artinya karena di sini sifatnya adalah melindungi ya, melindungi cucu keturunan ya. Beda sama jin. Kalau jin itu bisa dibersihkan ya. Seperti aku rasa kalau seorang DP kan ngajinya juga sering, aku lihat dia juga sholatnya juga alhamdulillah ya. Itu dia. Kenapa itu tidak pernah pergi? Dan sifatnya tetap aja seperti itu, orangnya terbuka gitu. Nah, karena itu tadi keturunan. Artinya hal positif di sini, bukan bangsa jin ya. Artinya keturunan, kayak misalnya keturunan dari Kesultanan Kanoman, terus Surakarta, Yogyakarta, dia kan punya terah keturunannya itu akan menurun. Dimana dia satu yang terkuat dari terah tersebut itu yang akan nurun, nitis gitu ya, nitis gitu istilahnya. Ya. Makanya, tapi di situ juga aku ngeliat ya itu tadi ada dari daerah dari Banyuwangi, Jember, Banyuwangi ya. Itu tadi dari Belambangan, kerajaan Belambangan. Dan di situ ada 7 putri sebenarnya. Dia memiliki, raja ini memiliki 7 putri. Nah, ini salah satunya adalah beliau. Aku nggak bisa sebut karena mereka nggak mau disebut. Berarti kalau aku rasa dia tidak menyadari, tapi insya Allah dia tahu. Dan dia berusaha merasakan, dan dia berusaha untuk kayak
gitu, karena ini zaman modern gitu, karena pemikiran dia sudah modern, walaupun ketika dia istilahnya paling keluarga besarnya dia, ibunya itu tahu sedikit, mungkin tahu neneknya, bapaknya juga tahu, ada beberapa keluarganya beliau yang tahu, tapi kan seperti kita lihat seorang DP ini kan agamanya juga kuat, dia juga kan istilahnya dari kecil juga udah di pesantren ya, makanya dia selalu berpikiran positif, itu nggak ada gitu ya. Itu tadi beda sama halnya jin. Kalau jin tuh dia akan pergi, tapi kalau ini kan terus mengikuti dia karena sudah nitis di dalam darahnya dia gitu.